Di Play Learn and Share, kali ini saya akan men-share permainan saya pada kalian semua. Di sini saya melawan Roxy dari, kita lihat, dari Amerika ya, dan di sini saya memakai putih dan lawan memakai hitam. Lalu di sini saya melakukan pembukaan dengan Evan Gambit. Oke, Evan Gambit itu tujuannya agar lawan tidak tidak bisa blokir di sebelah raja ya. Itu tujuan dari Evan Gambit ini. Oke. Jadi saya melakukan pembukaan dengan Evan Gambit. Oke. Dan di sini kita lihat, di sini lawan memakai hitam dan saya memakai putih. Oke, baik, mari kita analisis di sini permainan saya di sini. Oke, di sini saya start dari E4, oke, dan lawan membuka pembukaan dengan E5. Lalu di sini saya memajukan kuda ke F3 di sini, dan di sini lawan memajukan kuda ke C6, dan di sini saya melakukan penyerangan dengan gajah putih saya ke C4 di sini ya. Ya, oke, di sini lawan mengikuti pembukaan saya dengan melakukan pembukaan gajah hitam ke C5 di sini. Lalu di sini Evan Gambitnya dimulai, oke, dengan saya melakukan pengorbanan anak ke B4 di sini ya. Lalu di sini kita lihat, di sini lawan mencoba untuk memakan anak saya, dan di sini saya ancam gajah hitamnya. Lalu di sini lawan membalikan gajah hitamnya ya, dan di sini saya kasih pressure lagi di kolom tengah ya, dengan memajukan anak ke D4 di sini. Dan di sini lawan memakan anak saya, dan saya tidak memakan anak lawan di sini, melainkan saya menunjukkan menteri saya ke B3. Dan di sini saya men-threatening lawan untuk men-skak ya. Lalu di sini lawan melakukan perlindungan dengan menteri di sini, di mana anak di F7 ini terancam. Lalu di sini saya blokir, oke. Setelah saya blokir, dan di sini lawan mengancam gajah putih saya dan menteri saya di sini bersamaan ya. Lalu saya ignore itu, oke. Saya lakukan tidak peduli apabila lawan ingin memakan gajah putih saya. Dan di sini lawan memakan, lalu saya makan kudanya di sini ya. Oke, dan di sini lawan memakan anak saya di C3, oke. Mayoritas lawan akan memakan anak saya di C3 ini, oke. Dari sini ya, kita lihat lawan akan memakan, dan di sini saya makan dengan kuda. Lalu di sini lawan menunjukkan anak ke C6, tujuannya untuk memprotek kuda saya agar tidak maju ya ke kolom D5 dan B5 ya. Oke, langsung di sini saya majukan anak ya. Di sini lawan masih belum bisa blokir, oke, karena kudanya masih berada di G8 di sini, oke, dimana di sini jalan kuda di sini saya blok, oke, dua-duanya, diantaranya di F6 dan di H6 saya blok semua jalan kuda, dan paling bagus jalan kuda itu adalah di posisi menteri, oke, di E7.
dimana sekarang ditutup oleh menteri hitam, jadi kuda tidak bisa lewat. Oke, dan di sini lawan memberikan saya pressure memajukan anak ke B5 di sini. Oke, lalu sini saya menghindar, ya. Dan di sini lawan mengajak ke pertukaran menteri di sini. Oke, dan saya lakukan penghindaran juga di sini. Oke, lalu di sini lawan memajukan anak, mungkin tujuannya agar kuda saya di F3 tidak naik ke G5. Oke, tujuannya ya. Lalu di sini saya memajukan kuda saya ke E4 di sini ya, tujuannya untuk mengancam gajah hitamnya di sini yang ada di C5. Dan di sini lawan mundurkan gajah hitamnya. Oke. Langsung saja di sini saya mengeluarkan gajah hitam saya, oke, ke kotak yang lebih aktif lagi, yaitu ke F4 di sini. Sekaligus juga saya memberi perlindungan kepada anak saya di E5 di sini. Lalu di sini lawan ya masih belum bisa blokir di sini ya. Oke, lawan masih belum bisa blokir, dan di sini lawan mengancam gajah hitam saya ke memajukan anaknya ke G5 di sini ya. Oke, lalu saya memundurkan gajah hitam saya di sini. Dan di sini sepertinya lawan akan blokir di bagian kiri, yaitu di bagian menteri, oke, di posisi kiri ya. Karena lawan sudah tahu, akhirnya ternyata lawan menyadari kalau lawan tidak akan mungkin bisa mengeluarkan kudanya yang ada di B8 ini ya. Karena itu lawan akan melakukan pemblokiran di sebelah kiri, oke. Lalu di sini saya lakukan skap ya. Dan di sini lawan memakan memakan kuda saya di sini dengan anak di ke D6 di sini. Lalu di sini lawan blokir, oke. Apabila lawan tidak blokir, saya akan melakukan pengancaman. Oke, mungkin saya akan melakukan pengancaman seperti benteng ke, sebentar kita lihat. Oke, lawan tidak blokir ya. Sebentar kita lihat di sini. Nah, di sini lawan blokir. Lalu di sini saya akan, apabila tidak blokir, saya akan lakukan ini. Oke, misalnya lawan memajukan kuda, saya akan melakukan ini. Kita lihat, mengancam menteri dan raja sekaligus. Oke, baik, mari kita lanjutkan lagi. Oleh karena itu lawan blokir ya. Di sini lawan blokir, dan di sini lalu saya memberikan pressure di daerah menteri di sini dengan memajukan anak ke A4 di sini. Lalu di sini lawan memprotek anaknya, dan di sini saya makan anak, oke. Dan di sini lawan makan anak, dan di sini sepertinya kita lihat petak e-filenya ini terbuka, oke, dan mengarah langsung ke raja, oke. Oleh karena itu saya memanfaatkan posisi saya di sini. Oke, dengan memajukan kuda ke sini, mengancam menteri, oke, dan memenangkan tempo di sini. Lalu di sini lawan mengajak ke pertukaran menteri di sini. Lalu saya mengelak, oke. Tujuannya karena posisi saya kelihatannya lebih bagus daripada lawan ya, dan di sini belum diharuskan juga untuk mengadu menteri di sini. Jadi posisi saya masih bisa menyerang, dan saya menolak untuk melakukan pertukaran di sini ya.
langsung di sini lawan memajukan anak, tujuannya untuk menutup kotak di F4 di sini. Dan di sini saya mengancam menteri lawan di sini. Oke, dan lawan mundur ya. Dan di sini saya makan anaknya. Di sini lawan tidak bisa memakan kuda saya ya, karena dengan menteri, karena di kotak C file ini ya, apabila lawan makan dengan menteri dan saya makan dengan menteri, dan akhirnya lawan tidak bisa memakan menteri saya balik. Oke, karena kotak C file ini saya pin ya dengan benteng. Oke. Lalu di sini saya lawan menggerakkan rajanya untuk agar rajanya di posisi yang lebih bagus lagi di sini. Dan di sini saya lakukan pressure lagi ke untuk menyerang menteri lawan di sini dengan kuda saya ya. Dan di sini lawan resign. Oke, di sini lawan menyerah. Oke, kita lihat kenapa lawan menyerah di sini. Oke, mari kita analisis ya. Kita analisis di sini ya. Di sini saya mengancam menteri, dan juga di sini lagi-lagi saya juga mengancam benteng lawan di sini ya, sekaligus. Oke. Oleh karena itu lawan tidak ada kotak yang bagus, oke, untuk melindungi benteng ini yang terancam ya. Dan juga lawan tidak bisa melindungi dalam posisi skakmat. Oke, seperti ini misalnya, kita lihat ya. Kita lihat di sini sebentar. Ya, ini menteri harus pindah ya. Oke, kalau menteri tidak pindah ya lawan akan kalah cepat sekali di sini. Apabila pindah saya akan lakukan ini, skakmat. Oke, dengan benteng. Oleh karena itu di sini lawan menyerah. Oke, dan di sini saya memenangkan pertandingan. Oke, baik, di sini adalah pembukaan saya. Dengan Evan Gambit. Oke, di sini apabila Anda bermain dan lawan melakukan hal seperti saya ya, dengan melakukan pembukaan yang tadi, penyerangan hitam ya, sama dengan putih, saya sarankan Anda bermain seperti ini, melakukan Evan Gambit untuk mempressure di mana posisi lawan tidak bisa blokir di sebelah raja. Oke, sangat sulit sekali karena dengan lawan terkena dengan Evan Gambit ini akan sangat sulit sekali untuk bisa blokir di sebelah kanan. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Thank you dan selamat malam.